Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوافنا على ملتهم ويأجرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما والتعليما وتذكرا والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal masih membahas tentang rukun iman. Yang kemarin sudah kita bahas tentang iman kepada hari akhir, hari kiamat. Disebut hari akhir karena setelah itu enggak ada hari lagi. Disebut hari akhir. Disebut hari kiamat karena hari itu manusia dibangkitkan dari dalam kuburnya. Jadi bisa disebut hari kiamat atau disebut hari akhir. Yang namanya hari itu kan ada siang, ada malam. Kalau cuma siang aja itu hari bukan? Nanti setelah kiamat itu enggak ada malam.
harinya terang terus. Maka nggak ada hitungan hari lagi. Kan dihitung ini hari Sabtu, Minggu, Senin karena ada pergantian kan. Siang, malam, siang, malam, siang, malam. Ketika nggak ada pergantian, maka nggak ada perhitungan hari lagi. Jadi setelah nanti hari kiamat, setelah itu nggak ada malam lagi, yang ada terang terus. Hingga sampai nanti ke dalam surga, ke dalam neraka, nggak ada yang namanya malam, karena isunya terang. Di surga itu ada orang tidur nggak? Di surga ada orang tidur apa enggak? Ngapain tidur di surga lo? Udah di surga tidur nyesel banget. Di surga tempat nikmat, nggak ada tidur, nggak ada capek, nggak ada kesel, nggak ada, isinya nikmat semua. Dan terang benderang, nggak ada hitungan hari. Terangnya di surga beda dengan terangnya di dunia. Kalau di dunia terangnya pakai matahari. Kalau terang pakai matahari itu di luar siang terang panas, dalam rumah juga gelap, ya. Kalau nanti di akhirat nggak ada tempat gelap, nggak ada. Kata kolong itu terang semua, nggak ada yang gelap, nggak ada. Karena sinarnya untuk menerangi bukan pakai sinar matahari. Allah jadikan terang dan setiap tempat terang, udah nggak pakai disinari lagi. Itu keadaan akhirat yang harus kita imani setelah terjadinya hari kiamat. Kemarin sudah kita omong, ada yang namanya apa? Dikumpulkan di padang mahsyar, terus adanya syafaatul uzma, syafaat yang paling agung milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian digiring manusia ke tempat persidangan, dipindahkan, kemudian disidang oleh Allah satu persatu manusia. Kemudian lewat jembatan sirat, penyeberangan yang ujungnya adalah surga, yang bawahnya neraka jahanam. Kemudian ada pula yang namanya telaga haudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana semua manusia umatnya Rasulullah berharap bisa meminum telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapat bagian minum telaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus setelah bicara tentang iman kepada hari akhir dan perincian-perinciannya nanti bisa dibaca jelas dalam kitab-kitab yang lain. Terus kita bicara pula tentang iman yang terakhir, iman kepada qadha dan qadar, yakni bahwa segala sesuatu yang terjadi ini atas takdirnya Allah. Maka apapun yang ditakdirkan Allah itu pasti terjadi. Dan apa saja yang tidak ditakdirkan Allah maka tidak akan terjadi. Jadi kita wajib iman dalam hati nih. Jadi iman kepada takdir itu dalam hati, nggak usah diomong-omongin keluar-keluar, nggak usah. Di hati kita yakin setiap kejadian itu ditakdirkan oleh Allah. Yang tidak terjadi ya pasti tidak ditakdirkan oleh Allah. Kalau dikatakan Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu kana, apa-apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Dan apa-apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan terjadi. Makanya kita harus tahu tentang keadaan ini. Maka banyak orang yang kadang kelewatan. Kalau saya mau, andai saya mau,
pasti bisa terjadi begini. Kadang ada orang ngomong begitu. Saking banyaknya duitnya umpamanya, kalau saya mau, saya bisa aja beli pesawat. Atau kita lah orang-orang kaya di kampung lah, kalau saya mau, saya beli bisa apa? Saya bisa aja beli motor 5. Tapi kok kenapa nggak terjadi? Ya karena saya nggak mau aja. Karena saya nggak mau maka nggak terjadi. Itu bohong. Yang begitu kebohongan. Kenapa? Yang harus kita imani ya ini. Bukan kalau ente mau, bukan kalau Allah mau pasti terjadi. Bukan kalau kamu mau. Dikatakan dalam Al-Quran, wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Fama tasya'un, apapun yang kamu kehendaki itu nggak bisa melewati apa yang dikehendaki oleh. Kalau Allah nggak menghendakinya, walaupun sedunia menghendaki, terjadi nggak? Terjadi nggak? Sedunia menghendaki kiamat diperpanjang, artinya kiamat diundur gitu. Tapi Allah menghendaki kiamat hari itu, yang terjadi apa? Kiamat. Berarti kalau ada orang yang mengatakan kalau saya mau ini bisa terjadi, kalau saya mau, itu adalah kebohongan. Jadi kamu harus hati-hati. Terus gimana caranya? Kembalikan semuanya kepada Allah. Apabila kita menghendaki sesuatu, maka kita katakan insya Allah. Boleh nggak saya membuat sebuah rencana, Beb? Boleh. Kan sudah ditakdirkan Allah semua, ngapain saya bikin rencana? Oh, rencana itu boleh saja kamu bikin. Walaupun semuanya ada dalam takdirnya Allah, tapi kita diberikan oleh Allah usaha untuk melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Diperintah Allah kita untuk mengerjakan yang baik-baik, untuk punya rencana yang baik-baik. Maka setiap apapun yang kita rencanakan, kita kembalikan, ini akan terjadi apabila dikehendaki oleh Allah. Itu harus begitu. Jangan terus ini kalau nggak gua rencanakan dengan matang nggak bakal terjadi. Jadi ini terjadi kenapa? Karena rencana saya. Wah, itu. Ini orang-orang yang kebablasan, nggak percaya kepada qadha dan qadar. Kan kita juga sering lihat tuh di TV-TV tuh. Ini pembunuhan iman yang luar biasa. Kamu hati-hati. Iklan-iklan itu loh. Rambut rontok bukan takdir katanya. Ada orang-orang yang mengedepankan sesuatu yang mau ditampilkan, yang begitu itu bukan takdirnya Allah. Kenapa? Kalau takdirnya Allah itu nggak bisa dirubah. Kalau bisa dirubah maka itu bukan takdir. Oh, takdir itu ada 2 macam. Gitu, jangan takdir 1 macam, jangan. Takdir itu ada 2 macam. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'alak namanya. Ada takdir yang mana di takdirnya itu tidak ada perubahan setelahnya. Ada takdir yang namanya takdir mu'alak, yaitu takdir yang bisa mengalami perubahan. Jadi jangan kamu anggap takdir macamnya cuma 1. Kalau Allah sudah takdirkan begini ya begini, nggak bisa ganti lagi. Nggak begitu maksudnya. Ada orang sakit. Sakit takdir bukan? Sakit takdir bukan? Takdir. Ada orang sakit yang ditakdirkan bisa sembuh gitu loh. Ada orang sakit yang ditakdirkan nggak bisa
sembuh. Begitu. Jangan kalau sudah sakit takdir nggak bakal sembuh. Loh, kata siapa? Nanti orang sakit nggak sembuh semua dong kalau begitu. Katanya dokter juga laku ke sono kemari. Jangankan dokter, dukun aja laku, tiap tiup ya. Jadi ada takdir yang namanya takdir mubrom. Mubrom itu tulisan yang di Lauhil Mahfuz. Kan semua nasibnya manusia ditulis di Lauhil Mahfuz. Mau itu nasib baik, mau itu nasib buruk, semuanya ditulis di Lauhil. Lah kita kan nggak tahu yang ditulis itu nasibnya yang bagaimana. Apa nasibnya itu bisa mengalami perubahan atau nggak bisa mengalami perubahan. Lah perbedaannya apa tulisannya? Ya ada berita lanjutnya sama nggak ada lanjut. Kalau ditulisannya sakit terus sambungannya sembuh, ya kamu akan bisa berobat dan sembuh. Kok tulisannya sakit tapi nggak lanjut sembuh, ya biar kamu sampai ke akhirat nggak bakal sembuh, gitu loh. Tapi kita kan nggak tahu nih yang sakit saya ini sakit yang bakal sembuh atau yang nggak akan, kita kan nggak ngerti. Nah, maka kita nggak usah tahu itu, taunya kita usaha, gitu. Asal dikasih sakit ya usaha sembuh, berobat. Kok dikasih keadaannya nggak punya kerjaan, ya cari kerja. Kok dijadikan oleh Allah jomblo nggak kawin-kawin, ya cari jodoh. Kok dijadikan sama Allah keadaannya punya dosa, ya istighfar. Ini kita hanya punya usaha untuk cari jalan keluar. Adapun ini urusan Allah yang menuliskan, oh ini nggak bakal sembuh, oh ini bakal sembuh, kita nggak tahu. Maka jangan diputuskan, udah ini mah sudah sakitnya takdir Allah jadi nggak bakal sembuh. Wah, ini yang nggak boleh, ya. Jadi kita imani semua adalah yang terjadi pasti ditakdirkan oleh Allah. Mau itu kebaikan, mau itu keburukan, mau itu perkara yang kecil, mau itu perkara yang gede, apapun yang berlaku di dunia ini semuanya atas takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada qadha, ada qadar, gitu. Apa qadha itu? Qadha itu ketentuan Allah sebelum terjadi, namanya qadha. Kalau qadar, terjadinya ketentuan itu namanya qadar. Besok akan terjadi apa besok itu? Ada pada qadha-nya Allah. Oh, besok akan terjadi hujan, akan terjadi malam, akan terjadi sore, akan terjadi. Itu semua ada pada qadha-nya Allah. Nah begitu besoknya terjadi, muncul hujannya, muncul siangnya, itu namanya qadar, gitu. Jadi qadha wal qadar. Jadi jangan disangka Allah itu kalau bikin apa-apa dadakan, gitu loh. Allah mah mendadak kalau bikin apa-apa kun fayakun, enggak. Apa yang Allah kehendaki itu ditetapkan oleh Allah dalam Lauhil Mahfuz, dalam Ummul Kitab namanya. Ditulis semua di sana tentang nasibnya manusia, keadaannya manusia, baik buruknya manusia, untung ruginya manusia, ditulis di situ. Hingga semua itu menjadi ketentuan yang Allah beritakan kepada para malaikat. Malaikat tahu tuh, oh nanti bulan akan begini, nanti. Dari mana tahunya? Ya baca tulisan di sini. Lah tulisan yang di Lauhil Mahfuz bisa dirubah apa enggak? Bisa. Siapa yang bilang enggak bisa dirubah? Tulisan yang di Lauhil Mahfuz itu bisa dirubah apabila memang tulisannya Allah tentukan tulisan yang bisa berubah, gitu loh. Yang bisa merubah siapa? Yang merubah ya Allah. Dengan jalan apa merubahnya? Dengan jalan Allah menjadikan kita usaha.
melakukan amalan atau doanya seorang wali, doanya seorang nabi, doanya seorang ibu, doanya bisa menjadi jalan sesuatu itu dirubah di lauhil mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap kalau sudah takdirnya melarat sampai mati melarat terus, enggak. Kalau takdirnya kaya sampai mati saya akan kaya terus, enggak. Bisa aja hari ini kaya, besok miskin. Yang hari ini miskin, besok kaya. Kenapa? Karena perubahan itu semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dikatakan kan tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maksudnya itu takdir yang ada di lauhil mahfuz yang telah dituliskan oleh Allah. Nah, doa itu doanya siapa? Ya doanya ini. Kalau kita ziarah ke wali-wali nih, Habib Husin, ziarah ke mana? Cikini, ziarah ke Kuitang, Kampung Bandan. Ini wali-wali ini mereka penglihatan mereka itu tembus sampai lauhil mahfuz. Ketika ada orang datang punya hajat, Bib, saya punya hajat begini, doain Bib, biar berhasil Bib, biar kabul Bib, biar. Maka Habib akan lihat di lauhil mahfuz. Kalau tulisannya kok bisa berubah, didoain, insyaallah lancar, jalan, berhasil. Maka dia pulang ya berhasil, ya lancar. Kenapa? Tulisannya di sono begitu. Gitu. Jadi jangan dianggap, oh ini Habibnya yang bikin tulisan, enggak. Jadi Habib Husin yang lain-lainnya ini juga melihat apa yang ada di lauhil mahfuz. Dan beliau-beliau ini juga enggak tahu ini tulisan ini bisa dirubah atau enggak tahu. Hanya lihat tulisannya saja. Fulan sakit, bisa berubah enggak? Ya enggak tahu. Karena perubahan atau enggaknya itu ada di ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Taunya gimana? Kalau sudah ada tulisan lanjutannya, oh sembuh, baru tahu. Kayaknya dulu ada riwayat seorang datang ke wali, dia enggak punya anak. Terus sang wali ini melihat ke langit, ke lauhil mahfuz, dilihat anaknya ada 3. Mohon sama Allah, ya Allah, dan tulisan anak saya 3, ya Allah, pindahin 1 ke dia, ya Allah. Nah, maka setelah bulan itu pulang, nggak lama istrinya hamil. Itu hamil, balik lagi, makasih Bib, saya sudah hamil. Dilihat, anaknya tinggal 2, sudah dipindah. Maka ini bentuk yang bisa melihat demikian adalah para wali-walinya Allah, para malaikat, para nabi-nabi. Mereka bisa melihat apa yang terjadi di lauhil mahfuz. Lah kita yang nggak lihat bagaimana? Ya sudah, kita iman kepada Allah, bahwa Allah itu zat yang baik, zat yang rahman, zat yang rahim. Masa kita nggak yakin sama Allah kalau Allah menjaga kita? Allah mengayomi kita, menaungi kita, sayang sama kita. Nggak usah pakai ngintip tulisan, kayaknya mau ngintip besok terjadinya baik apa jelek ya. Yakin kalau kita bisa mengenali sifat Allah, maka akan terjadi apa? Inna ala auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para wali-walinya Allah itu nggak pernah takut besok akan terjadi apa, lusa apa. Kenapa? Karena hatinya selalu berbaik sangka kepada Allah, nggak pernah suudzon sama Allah. Nah kalau kita kan suudzon terus sama Allah, oh jangan-jangan besok susah nih, oh jangan-jangan besok susah nih, sama Tuhan kok disuudzoni kan berat. Sama aja kita keluar rumah, tiba-tiba mau keluar rumah, cicak jatuh, kena tangan truk. Terus muncul di hati kita, apes dah hari ini. Lah munculnya begitu, apes, buruk sangka sama Allah. Pantas dijadikan apes beneran begitu loh.
asal nabrak kucing, wah celaka dah barin, nabrak kucing. Jadi jangan kita terus jadikan itu sebagai sesuatu untuk buruk sangka kepada Allah. Mestinya kita jadikan jalan untuk berbaik sangka. Kita rezeki ini hari ini, nah begitu mestinya. Muncul harapan kepada Allah, baik kepada Allah, hingga senantiasa jalannya hidup kita ini akan senantiasa berada pada kebaikan. Karena hatinya mengharapkan baik terus kepada Allah. Hatinya nggak mengharapkan yang buruk, hatinya nggak mengharapkan yang susah, hatinya nggak mengharapkan. Walaupun itu terjadi, maka ditenang-tenangkan hatinya, diadem-ademin hatinya, biar nggak tambah susah, biar nggak tambah resah. Caranya bagaimana? Caranya melihat yang lebih pahit. Kalau kita dapat yang pahit, jangan lihat pahitnya, lihat yang lain yang lebih pahit. Saya mah baru begini, coba lihat yang itu lebih susah dari saya, nanti hidupnya nikmat terus. Tapi kalau kamu kok hidupnya lihat yang ke atas saja, kenapa saya begini ya Allah, si anu kok bisa baik, si anu, hidup kamu ya resah terus, susah terus, gelisah terus. Maka iman kepada takdir ini bagian dari sesuatu yang menjadi pokok utamanya kita menjalankan kehidupan kita dengan tenang atau enggak tenang. Orang yang sudah iman kepada takdirnya Allah, maka dia akan bisa menerima apapun yang terjadi. Hari ini kok begini, ya ini tulisannya. Kok besok begini, ya itu tulisannya. Makanya orang-orang tua kita sering dulu pedomannya apa? Besok bagaimana atau bagaimana besok aja. Yang betul yang mana? Besok gimana ya? Atau gimana besok aja dah? Gimana besok aja dah? Gitu maksudnya. Kenapa? Karena yang besok itu sudah ada dalam takdirnya Allah, dalam qadha-nya Allah sudah ada. Kalau kamu mikirin besok gimana ya, lusa gimana ya, tahun depan gimana ya, rontok rambut kamu, bisa keriting nanti. Udah kayak orang tua dulu, gimana besok aja lah. Oh besoknya aja belum ada, kok dipikirin sekarang gitu loh. Nah, orang-orang sekarang kan nggak mau begitu. Dia punya planning hidup tertata, umur sekian sekolah, selesai umur sekian, terus itu kerja sekian tahun, kawin sekian tahun, punya anak, punya perusahaan, punya mobil, punya planningnya. Boleh nggak Bib? Boleh. Tapi apabila nggak terjadi jangan kecewa, gitu loh. Yang berat itu ketika sudah membuat rencana nggak terjadi terus marah-marah, kecewa. Kenapa kok nggak terjadi? Kenapa? Padahal Allah itu maha mengetahui mana yang baik untuk kita. Kadang kita itu menginginkan sesuatu yang kita anggap baik, padahal sesuatu itu enggak baik untuk kita. Kita harap-harapkan, kita mohon ya Allah kasih ini ya Allah. Allah menghalangi, enggak dikasih. Kita yang kecewa, kenapa ya Allah? Padahal mestinya ya kita nggak boleh kecewa. Kenapa? Karena apapun yang dihalangi oleh Allah tidak diberikan kepada kita, maka yakinlah itu pasti sesuatu yang terbaik. Yang terbaik itu dihalangi untuk saya, itu yakin begitu. Jangan terus kenapa ya nggak dikasih ya, padahal saya kan cuma pengen beli sepeda doang. Masa sepeda aja nggak dikasih, ya Allah pelit banget ya Allah. Itu bisa beli motor ya Allah, beli mobil, saya pengen sepeda aja nggak kebeli-kebeli ya Allah, kapan bisa beli sepeda? Jangan dianggap tanpa sepeda terus Allah pelit banget, Allah kok jahat, Allah kok ini yang kadang kita menjadi buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah zat yang maha baik. Sampai dikatakan Karim. Apa Karim? Karim itu kalau ngasih nggak hitung-hitungan. Kalau masih Rahman, Rahim, ngasihnya diperhitungkan. Kamu sekian,
Kalau karim itu ngasih sesuatu yang sampai kamu nggak minta lagi. Itu karim. Allah karim. Bagaimana yang karim kok kamu suudzon nih? Kok kenapa kok begini kenapa? Pastinya ketika itu dihalangi oleh Allah, Allah tahu itu yang terbaik untuk kita. Kadang ya begitu, kita nggak seneng sama sesuatu, kita nggak mau itu terjadi, tapi Allah menghendaki itu terjadi. Kenapa? Karena Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Kadang kita mengharapkan sesuatu, tapi dianggap oleh Allah itu nggak baik. Kadang kita menolak sesuatu, malah itu jadi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ilmu kita terbatas. Ilmunya Allah tidak terbatas, sehingga Allah mengetahui apa yang akan terjadi, apa hikmahnya, apa keuntungannya. Maka kita wajib mengimani pada segala apa yang telah diputuskan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita menerima satu takdir dari Allah, tugas kita apa? Tugas kita hanya menyikapinya dengan 4 perkara. Ketika ada takdir yang datang, sikapi dengan 4 perkara. Kalau berupa takdir yang nikmat, jawabnya apa? Alhamdulillah, syukur ya Allah, dikasih kebaikan, kemurahan, keluasan, kenikmatan. Ketika takdirnya kok pahit, apa jawabnya? Sabar, terima. Mungkin ini menghapus dosa saya. Oh, ini mungkin kesalahan saya dulu banyak, saya suruh terima ini. Nurut, nggak protes, nggak ngedumel, dan nggak sampai mencaci takdir. Ini yang paling berat. Kok sampai kamu mencaci takdir, sialan. Nah ini berat nih. Kenapa kok begini terjadinya? Kamu menjadikan satu kejadian kamu maki-maki, sama aja kamu mencaci, memaki yang bikin. Karena takdir itu, kejadian itu Allah yang memunculkannya. Kalau kamu caci, berarti kamu mencaci Allah, memaki Allah yang menjadikan. Sama kayak kamu lihat sinetron. Pernah lihat sinetron? Pernah? Kadang di sinetron itu ada film yang panjang banget, yang sengaja di dalamnya didatangkan oleh sutradara seorang figur pemeran yang ngeselin. Asal dia muncul kesel semuanya. Kenapa sih harus ada dia nih? Kesel saya. Itu sengaja dimunculkan sama sutradara. Nah, kalau kamu kesel sama dia, sama aja kesel sama sutradaranya. Allah memunculkan suatu kejadian, ya kamu nggak boleh mencaci. Kadang lagi jalan, tahu-tahu ada rokok Samsu segede begini, apinya belum dimatiin, jatuh, kamu injek, nyet gitu, aduh, munculnya apa? Sialan. Yang naruh siapa ini? Yang buang siapa? Kurang ajar. Itu nggak sengaja, itu spontan muncul dalam diri kita. Karena kita menganggap sesuatu itu muncul dari selain Allah, maka munculnya cacian, munculnya makian. Kalau kita yakin munculnya itu dari Allah, nggak bakal kamu mencaci, nggak bakal kamu marah-marah, nggak bakal. Karena kamu tahu ini bukan dari Allah, ini sialan, dia nih yang naruh nih. Kalau dia nggak naruh, saya nggak begini loh. Yang demikian berarti menolak takdir. Lebih parah lagi. Bahaya, ada orang kok nggak iman sama takdirnya Allah, bahaya. Jadi jangan sampai dengan keimanan kita yang kita usahakan,
kita kuatkan, jangan sampai kita menolak takdirnya Allah, apalagi mencaci takdirnya Allah. Kalau ada yang pahit-pahit ya kita sabar. Begitu keinjek rokok nyet, aduh ya Allah, hemat bener ya Allah. Sampai kata Nabi apa? Tidaklah tertusuk duri seorang muslim kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya. Duri nusuk ke kita sedikit aja, kok kita sabar, maka duri yang kecil itu akan menghapus dosa-dosa kita yang lalu. Wah, apalagi segede gini apinya nyet gitu, rontok dosanya dah. Nggak sengaja kesandung jatuh, nggak sengaja ada kulit pisang kita injek jatuh, munculnya apa? Sialan, yang naruh siapa? Ini sering kali. Maka jangan sampai ada cacian muncul dari lisan kita kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau datangnya kebaikan, syukur. Kalau datangnya yang pahit-pahit, sabar. Kalau datangnya lalai, maksiat, berbuat jahat, istighfar. Harus kita tercengang, ya Allah, kenapa kok tadi saya berbuat jahat, ya Allah, minta ampun ya Allah, ampun dosa saya ya Allah. Bukan terus malah udah biarin, kumpulin aja sekalian dosanya lah, ntar kalau sudah terakhir baru minta maaf. Oh, nggak begitu. Sekali kita kok kelewat, lupa, ya Allah astagfirullah, minta ampun ya Allah, astagfirullah, minta ampun, terus begitu. Enggak terjadi sampai dosa-dosa kita enggak kita ketahui berapa jumlahnya. Dapat nikmat apa? Syukur. Dapat musibah, istighfar. Dapat apa? Musibah, sabar. Kalau dapat maksiat, istighfar. Itu jalan yang kita bisa lakukan ketika mendapati takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jawabannya itu udah disiapkan sama Allah. Kalau saya kasih begini, sabar. Kalau saya kasih begini, syukur. Kalau saya kasih begini, istighfar. Nah, gimana caranya kita bisa melihat ini adalah takdirnya Allah? Ini yang sulit. Kalau kita nggak membiasakan diri memandang kepada Allah, kita nggak akan bisa melihat ini takdirnya Allah. Kita akan sulit melihat itu. Gambaran gimana gambarannya? Dulu kiai-kiai sering gambarin kayak gini. Kalau kamu ditaruh di tempat yang gelap, atau kamu di masjid lah, tiba-tiba lampunya mati, gelap. Terus ada yang ngetok pala kamu dari belakang, tok gitu. Atau ada yang nempelin kamu, pok gitu. Kira-kira marah nggak kamu? Pengennya apa? Ya? Ya kan nggak ketahuan. Ini yang nabok siapa? Sialan ini. Udah gelap-gelap ditabok lagi. Lampunya belum nyala, ditabok lagi kamu. Kesel nggak kira-kira? Nambah kesel. Pengennya apa? Pengennya lampunya nyala, saya mau lihat siapa yang nabok. Kurang ajar amat sih. Ya. Lah begitu kok tahu-tahu lampu dinyalain, kamu lagi kesel-keselnya, lampu nyala, kamu cari siapa yang nabok, nggak taunya emak kamu. Nggak tahu yang nabok emak kamu, marah nggak kamu kira-kira? Jadi marah nggak? Nggak jadi. Tadi kesel, siapa ini? Begitu nyalain, emak, saya kira sih ya. Marah kira-kira? Begitu pula kalau kamu tahu yang menjadikan takdir itu Allah, gimana kamu mau marah? Tadi rokok segede itu kamu injek, kalau kamu sadar ini Allah yang naruh, masa kamu mau marah? Ya Allah, kenapa di sini naruhnya, mau pindahin ya Allah, begitu kira-kira? Gimana sih?
Jadi kalau orang kok tahu sadar setiap pergerakan Allah yang bikin masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun, ya kamu nggak akan pernah mencaci takdir. Kamu nggak akan marah sama takdir, enggak. Ketika terjadi, ya Allah, ampuni ya Allah, minta maaf ya Allah kalau nggak sabar, minta ridho ya Allah. Terus begitu, nggak pernah kamu melihat ada yang muncul dari selain Allah. Walaupun kamu disantet sama orang, walaupun kamu dibunuh sama orang, walaupun kamu ditembaki sama orang, kamu nggak melihat ada yang menciptakan kejadian ini selain Allah. Tapi dikatakan dalam sebuah hadis, di antaranya orang-orang yang mendapatkan keistimewaan dan dia dipersilahkan memilih bidadari yang mana saja yang dia mau. Coba. Di surga nanti kamu dikasih kesempatan punya bidadari. Dan kalau kamu melakukan amal ini, kamu akan diberi kesempatan bidadarinya milih yang mana aja kamu mau. Mau nggak milih aja seneng, udah yang mana aja ya Allah saya terima, itu udah seneng mau bidadari, apalagi suruh milih. Apa nggak kamu jingklak-jingklak? Apa amalannya? Ada amalan yang khusus yang kalau kamu bisa ngelakuin ini, kamu akan dapat kesempatan untuk melakukan hal itu. Mana bagian muadzin? Udah, kita masuk isya, kita adzan sebentar, kita teruskan setelah adzan isya. Allah. أشهد
التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبده المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan. Ada amalan yang istimewa, yang hadiahnya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya salah satunya apabila kita bisa memaafkan orang yang akan membunuh kita sebelum dia membunuhnya. Kamu kalau dibunuh sama orang kira-kira marah nggak? Dendam nggak? Lah kalau kamu bisa kayak Gobil sama Habil, maka kamu dipersilahkan memilih bidadari dari mana saja yang kamu mau. Gobil sama Habil itu terjadi pembunuhan, tapi Habil nggak membalas dan tidak pernah marah. Dia menerima, kenapa? Karena dia tahu takdirnya Allah. Yang namanya skenario itu kan ada, sutradara bikin skenario, kamu akan mati dibunuh fulan, ini skenarionya. Lah kamu akan marah sama yang bunuh atau nerima skenario, itu loh. Kalau kamu bisa terima skenario ini luar biasa. Kenapa? Berarti kamu menerima apa yang ditakdirkan Allah. Kamu akan jatuh, kamu tersandung, kamu kena api, kamu tertusuk duri, gak pernah marah pada takdirnya Allah hingga dibunuh. Kamu gak menyalahkan yang bunuh, gak. Kenapa? Ini takdirnya Allah, sudah peran kamu bunuh saya. Seperti Gobil dan seperti kejadian Sayyidina Husain radhiyallahu di tanah Karbala. Datang dia, kenapa? Sudah takdirnya Allah. Jadi orang yang sampai bisa demikian, maka dia akan jadi orang yang bisa memilih bidadari yang seperti apapun yang dia mau. Ketika dia bisa menerima bahwa ini ditentukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Ini hatinya menerima itu, gitu loh. Kalau bicara sikap dohirnya sesuai dengan syariat. Kalau kamu melihat ada tempat yang kotor ini takdirnya Allah, ya bersihin tempatnya. Jangan biarinlah udah takdir, nggak usah dibersihin, ya rusak namanya. Kalau kamu lihat ada perzinaan, ada orang yang mabok-mabokan, ada warung remang-remang, hancurkan, panggil FPI, Pak itu rusak. Jangan, sudah takdirnya Allah, biarin aja. Enggak begitu jalan keluarnya. Kalau kita melihat kemaksiatan, bongkar. Kenapa? Kemaksiatan ini takdirnya Allah, tapi Allah punya perintah. Kalau kamu lihat aku bikin maksiat, hancurkan. Kalau kamu lihat aku bikin kebaikan, datangi, kumpul di situ, gitu loh. Jangan terus kalau sudah lihat ini takdir, biarin aja, jangan dirubah-rubah. Enggak begitu. Ada yang Allah perintahkan untuk kita melakukan sesuatu. Contohnya apa? Tadi saya ditakdirkan sakit, ya diperintah berubah. Bukan terus, kalau Allah yang bikin sakit terima aja, nggak usah berubah. Ya nggak begitu. Kamu digigit nyamuk, diem aja. Takdirnya Allah, biarin aja lah. Ya kalau kamu nggak tahan ya pukul aja nyamuknya. Kalau kamu tahan ya biar. Makanya ada
dalam sebuah hadis, seorang yang sholat itu boleh bergerak ketika melihat 3 perkara yang hitam. Di antaranya apa? Ular. Kalau kamu lagi sholat kok lihat ular, ya jangan diem aja, takdir diem aja, oh ya itu rusak namanya. Ya injek ularnya, bunuh ularnya, boleh. Kamu lagi sholat di dalam rumahnya kebakaran gimana? Iya keluar lari, jangan ini takdirnya Allah, enggak begitu, gitu loh. Jadi menerima takdir itu maknanya hatinya menerima ini kejadian yang bikin Allah. Tapi tinggal kita melihat sikap syariatnya. Syariatnya suruh apa nih? Oh suruhnya lari ya kita lari. Oh suruhnya kita ini diem ya diem. Oh disuruhnya kita menghindar ya menghindar. Begitu, jangan terus kalau sudah lihat takdir terus kita dianggap nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Enggak. Jadi kita mengimani takdir dengan cara yang benar gitu loh. Jangan mengimani takdir dengan cara yang salah. Ada beberapa kelompok yang salah mengimani ini. Satu namanya kelompok Jabariyah, yang ketika bicara takdir dia pasif. Saya nggak mau merubahnya apa-apa, yang terjadi begini ya sudah biar begini. Itu namanya Jabariyah. Nggak berusaha mendatangi yang lebih baik, enggak. Tapi apa yang sudah ditulis begini sudah diterima begini. Itu namanya Jabariyah. Yang kedua kelompok Qadariyah, yang menganggap takdir itu enggak ada. Semuanya tergantung usaha kita. Kalau kita usaha ya berhasil, kalau kita enggak usaha gagal, enggak berhasil. Namanya kelompok Qadariyah. Ini yang sekarang kelompok yang terbanyak di antara orang Islam, umat Islam masuk menjadi kelompok Qadariyah. Menganggap dengan kemampuan saya bisa mengupayakan apa saja. Kalau saya usaha maksimal berhasil. Kalau enggak maksimal ya enggak berhasil. Dia enggak percaya namanya takdir. Oh ini bahaya ini. Nah kita kelompok ahlu sunnah wal jamaah di tengah-tengah. Apa? Ketika sesuatu itu terjadi berupa takdir, ya kita sikapi sesuai perintah syariat. Kalau takdirnya baik, syukur. Kalau takdirnya jelek, sabar. Kalau takdirnya maksiat, istighfar. Ini jalan kaki begitu. Kalau ada kemaksiatan, bongkar. Kalau ada kejahatan, tolong. Ini namanya sikap yang Allah jadikan untuk kita. Kejadian-kejadian itu harus kita sikapi dengan benar. Lah sikapnya bagaimana? Sesuai dengan syariat. Hatinya menerima takdirnya Allah. Rokok yang gede kita injek, hatinya nerima, jalan ke dokter berobat. Nah begitu jalan keluarnya. Jangan udah ini injek takdirnya Allah, biarin aja, rasain aja. Ya enggak begitu. Hatinya menerima ini, badannya melakukan sesuatu sesuai dengan perintah syariat. Yang bodoh cari ilmu, yang sakit berobat, yang nggak punya kerjaan cari kerjaan sesuai dengan apa yang menjadi hukum yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menerima takdir ini bukan menjadi apatis, bukan. Kita terima takdir bukan apatis terus enggak ngapa-ngapain, enggak. Justru dengan menerima takdir kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan kita bisa menerima ini semua ditentukan oleh Allah dan enggak ada kekecewaan dalam hidup. Semua berjalan atas kehendaknya Allah dan apa yang dikehendaki Allah untuk hamba-hambanya pasti yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan lutfin wa afiyah wa salama, mendapatkan kenikmatan, ketenangan, ketentraman, hati yang damai, bisa menerima apapun yang menjadi ketetapan Allah dan kita menjadi hamba-hamba yang menerima segalanya hingga kita bisa menghadap Allah dengan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal
على هذه النية وعلى نيات صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا أنت ربنا بأننا افترقنا وأننا أسرفنا وعلى الأرض وأسرفنا وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعظى بكل سولي صلى عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد قص السحب والحمد لله بالبدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.